Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Ya, salam kenal dengan Ibu yang akan mengampu mata kuliah Matematika Dasar sampai pertemuan akhir nantinya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya yang bersama dengan dosen sebelumnya. Pada hari ini kita akan masih membahas tentang turunan, tetapi itu pembahasannya itu adalah aplikasi dari turunan. Ini turunan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu baik itu turunan tingkat 1 atau tingkat tinggi, yaitu atau turunan pertama ya yang dikenal, itu biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang aplikasi daripada turunan atau diferensial. Yang pertama, aplikasi daripada turunan itu pada topik itu adalah laju-laju yang berkaitan kayak gitu. Jadi ini pembahasannya tentang laju, itu berhubungan dengan kecepatan nantinya. Jadi ini karena aplikasi jadi kita berbau kepada langsung ke penerapan. Ini kita berikan contoh bagaimana penerapan daripada si turunan itu dalam laju. Ini ada contoh kita yang pertama itu adalah sebuah kapal tangkar itu mengalami kebocoran dan tumpahan minyaknya menyebar di lautan dalam bentuk lingkaran yang jari-jarinya bertambah dengan laju konstan itu 2 meter per detik. 2 meter per detik, pertanyaannya itu adalah seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancarannya itu adalah 70 meter. Ini adalah pertanyaannya. Jadi seberapa luas nanti daerah tumpahannya si minyak ini, karena kalau misalnya semakin luas itu nanti akan semakin mencemari lautan kayak gitu. Ini bagaimana bentuk daripada masalah ini ketika kita terapkan dalam bentuk turunan sehingga ini bisa kita selesaikan. Jadi ketika adanya permasalahan seperti ini, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama itu adalah gambarkan dan beri keterangan daripada permasalahan yang diberikan. Pertama itu adalah tentang tumpahan minyak itu, katanya adalah berbentuk lingkaran katanya, dengan jari-jarinya diberikan. Kemudian anggap misalnya ini adalah kapal tankernya, berbentuk suatu jari-jari, suatu lingkaran kayak gitu dengan memiliki jari-jari ini sudah agar tidak semakin luas. Ini bagaimana? Berarti kita menghitung seberapa luasnya dulu sehingga nanti kita bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan. Jadi itu adalah suatu mengambil keputusan kayak gitu. Jadi dari permasalahan yang kita hadapi kita bisa menentukan apa-apa saja variabel yang ada atau peubah yang ada pada permasalahan itu. Yang ada pada permasalahan itu, variabel kita itu adalah T, itu adalah waktu, yang satuannya itu adalah detik yang diperlukan untuk menumpahkan minyak. R itu adalah jari-jari tumpahan minyak, adalah meter satuannya. Kemudian A itu adalah luas daerah tumpahan minyak. Jadi ini kita akan mencari seberapa besar luas tumpahan minyak ini dalam bentuk meter per detik nantinya. Ini langkah pertama kita. Lalu langkah kedua kita itu adalah kita mengidentifikasi laju-laju perubahannya. Laju-laju perubahannya yang diketahui. Jadi kita berawal yang diketahui dulu, baru nanti adalah kita baru melihat apa yang dipertanyakan, seperti itu. Dari yang disampaikan, bahwasanya yang diketahui itu adalah katanya laju pertambahan jari-jari. Jari-jari kita notasikan tadi itu adalah R, sehingga lajunya itu adalah DRDT, itu adalah menyatakan laju pertambahan jari-jari terhadap waktunya. Yang besarnya katanya itu adalah 2 meter per detik, maka bisa kita tuliskan adalah DRDT.
Ini adalah laju jari-jari seiring dengan pertambahan waktu. Itu adalah 2 meter per detik. Lalu yang disampaikan lagi itu adalah jari-jari daripada si tumpahannya. Itu adalah dengan notasinya, kita notasikan itu adalah DADT, itu adalah laju pertumbuhan luas daerah terhadap waktu yang akan dicarinya, yang dapat kita nyatakan itu adalah DADT. Ini adalah notasi kita yang akan kita cari. DADT dengan R-nya adalah 70. Nah, ini disampaikan bahwasanya R-nya di sana adalah 70. Yang akan kita cari itu adalah ini, luas daripada penampang tumpahannya. Itu adalah laju daripada si luas penampangnya. Lalu, yang langkah ketiga yang akan kita tentukan itu adalah persamaan yang berhubungan dengan kualitas laju perubahannya yang akan kita cari. Ini adalah karena katanya berbentuk lingkaran, maka persamaannya itu adalah persamaan luas lingkaran. Maka luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. PR kuadrat, kemudian baru kita proses langkah keempat, turunkan kedua sisi persamaan itu terhadap waktu, dan selesaikan turunan itu yang akan kita cari laju perubahannya yang tidak diketahui. Ini kita memiliki suatu persamaan, itu adalah luas, itu adalah A PR kuadrat, karena yang akan kita cari itu adalah laju dari luas tumpahannya yang berbentuk lingkaran ini terhadap waktu, maka ini kita turunkan terhadap masing-masing kedua ruas ini kita turunkan terhadap DT, terhadap T. Maka ini kita tuliskan DDT A ditambah DDT PR kuadrat. Lalu ini kita turunkan DDT A, maka kita bisa tuliskan DADT sama dengan 2DT PR kuadrat katanya. Maka ini bisa kita tuliskan ini DDT PR kuadrat, ini Pi koefisien R kuadrat diturunkan, jadinya adalah 2R DR DT. DR DT, karena ini R diturunkan terhadap DT, maka bisa kita tuliskan adalah 2PR DR DT. Lalu baru kita mencari nilai yang akan kita tentukan. Pertanyaannya adalah luas penampang dari laju tumpahan itu terhadap waktu, itu adalah ketika R-nya sama dengan 70. Maka baru kita substitusi 2pi, R kita adalah katanya 70, dan laju daripada perubahan jari-jarinya terhadap waktu itu adalah 2. Maka ini kita kalikan 4 2 kali 2, 4 kali 70, 280 pi meter kuadrat per detik. Ini adalah laju luas pertambahan daripada tumpahan minyak itu terhadap waktu itu adalah sebesar 280 pi meter kuadrat per detik. Ini adalah salah satu contoh untuk laju yang berkaitan untuk penerapan daripada turunan. Jadi di sini kita gunakan aplikasi turunan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti Anda bisa cari bagaimana cara mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan laju ini dengan konsep turunan yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, itu adalah untuk menentukan aplikasi selanjutnya pada turunan, itu adalah maksimum dan minimum. Itu adalah kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Ketika kita mencari nilai maksimum dan minimum daripada suatu fungsi, maka kita akan membicarakan fungsi daripada fungsi atau persamaan model, bahasanya kalau di matematika model misalnya atau fungsi, kita akan memiliki suatu ruang. Ruang kita ini adalah ruang semesta. Jadi ruangan kita ini, ruangan alam kita ini, ruangan semesta, ini memuat titik, kita namakan adalah titik C, ada titik di dalamnya, maka dikatakan
fungsi itu yang memiliki titik tersebut adalah nilai maksimum. Nilai maksimum pada alam semesta itu adalah jika fungsi pada titik itu lebih besar daripada fungsi fx. Fungsi fx. Kemudian bernilai minimum itu adalah ketika fungsi itu kecil sama daripada nilai fx-nya. Lalu fungsi pada titik itu adalah bernilai ekstrim pada semestanya, itu adalah ketika adanya nilai minimum atau nilai maksimumnya. Jadi suatu fungsi itu dikatakan nilai ekstrim, itu adalah ketika ada nilai minimum dan maksimumnya. Ketika kita ingin mencari nilai maksimum dan nilai minimum tersebut, kita harus mengenal namanya eksistensi atau keberadaan maksimum dan minimum. Keberadaan suatu nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi itu adalah dikatakan ada, itu adalah continue pada suatu selang tertutup, suatu selang tertutup A, B, kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita memiliki suatu rentang A sampai B, itu adalah dikatakan ada ketika berupa suatu pembatasan yang tertutup. Lalu selain daripada eksistensi itu, akan kita cari itu adalah keberadaan nilai C tadi. Nilai C itu akan dimuat dalam suatu selang tertentu, itu kita namakan dengan titik kritis. Titik kritis ini ada beberapa cara untuk menentukannya. Pertama, ada dengan titik ujung dari interval, ada stasioner. Tapi kita bahas dulu seperti ini. Bahwasanya disampaikan ketika f itu adalah merupakan suatu fungsi yang terletak pada suatu selang, jadi tidak alam semesta ini, tapi kita terapkan dalam suatu selang tertentu sehingga terbatas dia yang memuat suatu titik C, maka nilai daripada fc ini dinamakan dengan suatu titik ekstrim, maka C ini haruslah suatu titik kritis, yang mana titik kritis C ini didapatkan dari satu, titik ujung dari I, kedua, titik stasioner dari F aksen C, itu sama dengan 0, maka ini adalah turunan pertama, kita samakan dengan 0, kemudian ketika dia titik singular itu adalah ketika turunan pertamanya itu nilainya tidak ada, kayak gitu, C-nya itu tidak ada. Lalu, bagaimana cara kita menentukan nilai minimum dan maksimum ini ketika kita aplikasikan dengan memakai eksistensi maksimum dan titik kritis ini? Ini kita lihat bahwasanya untuk langkah-langkah mengerjakan ini adalah pertama, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum yang kita lakukan, yang pertama adalah cari titik kritisnya. Itu titik kritis dengan 3 cara tadi, itu adalah dengan selang intervalnya, kemudian dengan titik stasionernya, yang ketiga dengan titik singularnya. Lalu kita menghitung nilai F pada setiap titik kritis itu. Yang terbesar itu adalah dinamakan dengan nilai maksimum, dan yang terkecil itu dinamakan dengan nilai minimum. Nah ini, seandainya kita memiliki suatu fungsi, fungsi kita adalah min 2x berpangkat 3, ditambah 3x berpangkat 2, pada selang interval, min setengah sampai dengan 2. Ini adalah posisinya tertutup karena kurung siku, maka interval kita adalah dari min 2 sampai 2 untuk fungsi min 2x berpangkat 3 ditambah 3x berpangkat 2. Pertanyaannya adalah, carilah nilai maksimum dan minimum daripada fungsi ini. Maka, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik kritisnya. Titik kritis itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, titik ujung interval. Titik ujung interval kita adalah min setengah sampai 2. Maka titik kritis kita yang pertama dilihat dari ujung interval adalah min setengah dan 2. Yang B, itu dengan titik stasioner. Stasioner itu didapatkan dari fungsi itu kita turunkan pertama kali, turunan pertama, kemudian kita samakan dengan 0. Maka untuk ini, fx itu sama dengan fungsi kita, min 2x berpangkat 3 ditambah 3x berpangkat 2, lalu turunan pertamanya adalah kita samakan dengan 0, sehingga ini turunannya adalah min 2 kali 3, min 6, x berpangkat 3 dikurang 1, jadinya x berpangkat 2, ditambah 2 kali 3 kali x, jadinya 6x sama dengan 0.
Ini min 6 bisa kita keluarkan, jika jadinya min 6x kali x dikurangi 1 sama dengan 0, jadinya min 6x sama dengan 0, dan x dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga x1-nya sama dengan 0, dan x2-nya sama dengan 1. Dari mana didapatkan x1-nya? Karena dari ini, min 6x sama dengan 0. Ini kalau x-nya adalah 0 per min 6, jadinya adalah 0. Lalu, x2 sama dengan 1 dari mana? Dari sini. X dikurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Maka dari titik stasioner, itu kita dapatkan adalah nilai x1-nya 0 dan nilai x2-nya 1. Maka bertambahlah titik kritis ini. Itu adalah tidak hanya min setengah dan 2, tetapi bertambah adalah 0 dan 1. Lalu kita lihat titik singular. Titik singular disampaikan bahwasanya turunan pertamanya itu tidak ada. Tapi dari sini kita dapatkan bahwasanya turunan pertamanya ada. Maka titik singular itu nilainya tidak ada. Sehingga kita simpulkan, titik kritis untuk fungsi ini itu adalah min setengah, 0, 1, 2. Dari titik kritis yang kita peroleh ini, maka kita bisa menentukan nilai minimum dan maksimum daripada fungsi yang kita tanyakan. Jadi, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum daripada fungsi yang kita miliki dari titik kritis yang kita peroleh. Titik kritis yang kita peroleh itu adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Sehingga nilai untuk ini kita bisa cari maksimum dan minimumnya. Nah, ini dari fungsinya ya, bukan fungsi turunan pertamanya, tapi fungsi aslinya dari awalnya itu adalah min 2x berpangkat 3 ditambah 3x berpangkat 2. Yang pertama kita substitusi untuk x sama dengan min setengah, maka adalah f min setengah, ganti x-nya dengan min setengah, maka adalah min 2 kali min setengah berpangkat 3, ditambah 3 dikali min setengah berpangkat 2, nilainya 1, x sama dengan 0, kita masukkan kepada fungsi ini nilainya 0, kemudian x sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi ini, nilainya 1, lalu x sama dengan 2, kita masukkan ke fungsi ini juga, nilainya adalah min 4. Dari nilai-nilai yang kita peroleh, kita ada bisa tentukan bahwasanya yang paling tinggi itu adalah 1, maksimumnya, kemudian yang paling rendahnya itu adalah min 4. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, nilai maksimum itu kita capai itu adalah pada saat nilainya adalah 1, nilai maksimumnya adalah di 1, itu pada saat min setengah dan 1. Dan nilai minimumnya itu adalah min 4, itu kita capai pada saat x-nya sama dengan 2. Itu beberapa aplikasi, sebenarnya tidak hanya pada laju yang berkaitan dan nilai maksimum dan nilai minimum pada aplikasi, masih ada aplikasi daripada turunan yang lainnya, nilai cekung dan nilai ini. Kita bahas yang ini dulu. Jika nanti ada pertanyaan dan tidak dimengerti tentang pembahasan ini, silakan sampaikan di forum diskusi LMS kita. Ibu akhiri untuk materi yang ini. Selamat belajar, semoga sehat-sehat saja. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.